Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Fatihah rahimakumullah. Pertama kita patut memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita kembali diberikan satu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, menghirup udara pagi, dan yang lebih penting adalah kita bisa mengingat Allah setelah melaksanakan sholat subuh dan ditindaklanjuti dengan usaha belajar memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ingin saya sampaikan kepada khususnya anak-anakku sekalian, laptop Bapak ini dalam akhir-akhir ini ada mengalami masalah. Jadi nanti kalau ada semacam break sebentar begitu, dimaklum aja, nanti saya akan masuk kembali. Sering dalam kondisi seperti terlempar begitu. Baik, Prof. Kemarin itu kita membahas ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Ada satu penggal kata yang tertinggal, yaitu alamin. Ya. Kata alamin dalam bahasa Arab ini, kalau kita lihat dari kosakata alhamdulillah ala alamin itu, Allah menggunakan dalam surah ini atau dalam ayat ini dalam bentuk jamak, dalam bentuk plural dari kata alam. Tentu kita bertanya, kenapa Allah menggunakan kata alamin dalam bentuk jamak? Ya, ada beberapa pendapat ulama di sini dalam menerjemahkan kata alamin. Jadi alamin ini kumpulan atau jenis makhluk yang Allah ciptakan. Karena banyak sekali makhluk yang Allah ciptakan, sehingga dengan itu kita mengenal beberapa istilah. Ada alam malaikat, ada alam jin, ada alam manusia, ada alam tumbuh-tumbuhan, begitulah, banyak alam. Ya. Namun kita jarang mendengar ada istilah umpamanya alam tanah, alam batu, itu kan nggak ada ya. Kenapa? Kita akan melihat nanti, karena alam jin, alam manusia, alam tumbuh-tumbuhan gitu ya, itu adalah menyangkut karena mereka secara tidak disadari atau disadari mereka adalah hidup. Sehingga kalau kita mengotak-atik kebahasaan dalam bahasa Arab, kalau kita menggunakan huruf waw alamun gitu, atau huruf ya alamin dalam posisi sebagai objek begitu, itu selalu diarahkan kepada mereka yang mempunyai akal pikiran. Maksudnya supaya manusia itu menyadari bahwa
uh, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali lah yang saya katakan tadi, ada alam-alam yang kita tidak tahu begitu. Karena keterbatasan kita, seperti yang Allah katakan, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah itu menciptakan makhluk yang kamu tidak mengetahuinya. Jadi di luar batas kemampuan kita ini banyak sekali makhluk yang Allah ciptakan yang kita tidak tahu. Ya, kita kembali kepada masih dalam rangkaian kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita sudah membahas panjang lebar tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya, sehingga dalam kajian subuh di pagi hari ini Bapak tidak perlu mengulang kembali pembahasan Ar-Rahman Ar-Rahim yang telah kita bahas bersama 2 minggu yang lalu. Cuma kemarin perlu saya tandaskan dengan memahami, dengan bukan hanya sekedar memahami dengan memaknai secara lebih dalam dengan kata Rahman dan Rahim itu untuk menghapus anggapan kita, ya, kan begini. Sebelumnya kan ada kata-kata yang Rob itu kan menciptakan, kemudian mengasuh, kemudian memelihara, dan menyempurnakan. Sehingga di sini tersirat bahwa Allah itu memiliki sifat kekuasaan mutlak. Dia yang menciptakan, dia yang mengasuh, dia yang memelihara, dia yang menyempurnakan. Nah, ini kan makna bahwasanya Allah itu mempunyai kekuasaan. Kalau kita nih, di antara kita nih, ada seseorang yang mempunyai kekuasaan, itu di pikiran kita terbesit ada pemikiran semacam kesulitan juga. Ya, mohon maaf ya, Profesor terkeluar. Tadi memang disampaikan laptopnya memang agak lagi bermasalah. Mohon ditunggu, insya Allah akan join kembali. Wajar lalu.
Sudah nyambung ya? Sudah, Prof. Sudah. Ya, Prof. Silakan, Prof. Dilanjut, Prof. Saya dengar Bapak ya? Ya, Prof. Jelas, Prof. Halo? Ya, Prof. Jelas, Prof. Jelas. Jelas, Prof. Prof. Suara Jelas. Ahmad nggak begitu jelas. Cek, Prof. Bisa didengar, Prof? Nggak kedengaran suara Ahmad. Suara Bapak jelas ya? Oh, itu tertutup, Pak. Ahmad. Oke. Jelas, Prof. Suara Prof. Jelas, Prof. Sudah? Ya, jelas, Prof. Bisa dilanjut, Prof. Jelas ya? Ya, Prof. Baik. Jadi kita gunakan media ini aja lah sudah, ya. Bapak jelaskan tadi bahwa kata Rahman dan Rahim ini menghapus anggapan bahwa Tuhan itu mempunyai kesewenang-wenangan yang sering disalahpahami oleh orang. Kalau orang berbuat sewenang-wenang itu lalu tindakannya ada yang negatif begitu. Karena dari kata Rahman dan Rahim yang kita bahas 2 minggu yang lalu, itu menjelaskan kepada kita bahwa kesan yang terbesar bagi kita terhadap Tuhan itu adalah cinta dan kasih sayang Tuhan. Cinta dan kasih sayang. Ya. Itu mutlak ya. Dan kalau toh gitu ya. Kalau toh Tuhan itu memberikan pelajaran kepada manusia dalam bentuk azab begitu, maka itu pun dalam konteks di mana Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, persis seperti yang Bapak jelaskan, bagaimana seorang ibu itu mencubit anaknya, bukan karena marah, tetapi karena cinta dan kasih sayangnya. Kemudian kita masuk pada ayat, karena seharusnya Ar-Rahmanir Rahim, tapi sudah kita bahas. Kita masuk pada ayat yang keempat, yaitu Maliki Yaumiddin. Ya. Ya. Kalau kita perhatikan di sini, dari segi, kita bahas dulu dari segi bacaan deh ya. Dari segi bacaan, bacaan yang populer dan sah, ya, menyangkut ayat yang keempat ini, Maliki Yaumiddin. Ada 2 bacaan yang populer, yaitu memanjangkan mim dan memendekkan mim. Jadi yang kita baca Maliki Yaumiddin atau dipendekkan Maliki Yaumiddin. Kalau kita baca dengan memanjangkan seperti yang biasa Maliki Yaumiddin, maka makna yang terkandung dalam kata Maliki Yaumiddin adalah pemilik. Kemudian kalau kita baca pendek, Maliki Yaumiddin mengandung makna raja. Seorang pemilik itu belum tentu menjadi raja. Nah, ya. Sebaliknya, pemilikan seorang raja itu biasanya biasanya lebih banyak ya dari pemilikan yang bukan raja. Jadi dua-duanya ini sahlah dibaca ya. Jadi tidak perlu kita kita pertengkarkan, kita perdebatkan. Ya silahkan saja anak-anakku sekalian mau baca Maliki Yaumiddin atau mau baca Maliki Yaumiddin. Bapak lebih suka yang membaca yang pendek ya, Maliki Yaumiddin. Ya.
Ada pula orang yang mencoba untuk berdalil, kalau kita baca panjang kan Pak, pahalanya lebih banyak, dia bilang begitu ya. Dari mana banyaknya? Banyaknya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau membaca satu huruf dalam Al-Quran itu, satu huruf itu pun memberikan pahala kepada pembacanya. Jamaah rahimakumullah, bisa diikuti ya? Bisa, Prof. Alhamdulillah. Katakan kemudian Malik Yaumiddin, ada Malik Yaumiddin. Kata-kata yaum. Ada dua di situ kata, dua kata yang dijadikan satu, yaum dan ad-din. Kata yaum itu anak-anakku pasti tahu. Yaum itu biasanya diterjemahkan menjadi hari. Dan menariknya, kata ini di dalam Al-Quran itu terulang sebanyak hari-hari dalam setahun. Ada 365 hari. Dalam setahun kan lebih kurang seperti itu ya. Jadi kata ini terulang dalam Al-Quran, kata yaum itu 365 kali. Gitu. Itu satu keajaiban. Kata yaum, hari, dalam ayat ini, itu tidak bisa diterjemahkan hari yang kalau ngukurnya 24 jam. Jadi jangan terlintas hari di sana gitu ya. Karena kenapa? Karena kata yaum dalam Al-Quran itu bisa diterjemahkan dalam arti waktu. Waktu. Jadi kalau kita baca Al-Quran, umpamanya Allah menciptakan walladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsyir rahman. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari. Jadi bukan 6 kali 24 jam. Bukan ya. Tetapi di sini 6 tahapan. Dan saya tidak akan membahas itu pada kajian di pagi hari ini. Ya. Itu yaum. Kemudian ad-din, kalau kita baca terjemah yang ada di tangan jamaah, pasti sering diterjemahkan hari pembalasan. Ya. Ad-din. Dari kata-kata din itu agama, kalau dain itu utang, begitu. Kalau kita mengambil akar kata dari din itu dari kata-kata dana, ya dinu, itu menghukum. Ya. Sehingga kembali tadi bahwa kata-kata ad-din dalam ayat ini sering diterjemahkan menjadi sebagai hari pembalasan. Hari perhitungan. Ya. Dan sekali lagi perlu Bapak ingatkan, jangan kita terbetik pemikiran hari pembalasan itu nanti dihitung seperti hitungan manusia yang 24 jam itu. Ya. Seolah-olah nanti Tuhan memberikan hari pembalasan itu
Dihitungnya 1 kali 24 jam gitu, hari pembalasan. Jadi tidak ada istilah itu. Ya. Jadi yang ada pada kita adalah di mana Malik Yaumiddin, Allah itu adalah raja pada waktu pada saat pembalasan. Dan Allah itu kalau memberikan pembalasan ada cepat sekali. Ya, jadi tidak harus sampai 24 jam. Ya. Sebagaimana dalam firman Allah dikatakan Wallahu sari'ul hisab. Allah itu maha cepat perhitungannya. Ya. Dan ada ayat yang lain mengatakan wa ma amruna illa wahidah kalamhil bashar. Jadi tidaklah dan tiadalah perintah kami kecuali hanya satu perkataan singkat, yaitu perkataan singkat, sesingkat kejapan mata. Ya. Jamaah rahimakumullah, banyak sekali sebenarnya, tapi yang terpenting bagi kita, kata ad-din di situ tadi, yaumiddin, hari pembalasan di akhirat nanti. Ya. Sekalipun ya, ini ada seorang ulama besar yang bernama seorang mufassir Al-Biqai memberikan pendapat di mana secara lahiriah dia katakan hari pembalasan di akhirat ya, itu apa namanya, manusia, kenapa manusia harus mendapatkan pembalasan di akhirat begitu? Karena begini, dalam kenyataan hidup sehari-hari ini, kita di dunia ini sering sekali jumpa dengan peristiwa-peristiwa yang kita bilang, aduh nggak adil lah, kenapa ya orang itu yang jelas kesalahannya besar sekali kok bisa dibebaskan ya. Dan kenapa ya orang itu yang kasihan sama sekali dia tidak bersalah ya, tetapi kenapa dia harus dijebloskan ke dalam penjara. Fenomena seperti itu sering kita hadapi. Ya. Orang yang bersalah dibebaskan. Orang yang tidak bersalah malah dihukum gitu. Di hadapan mata kita sering sekali kita jumpa peristiwa-peristiwa itu yang mengakibatkan sering kita menjadi kecewa gitu. Ya. Banyak orang menjadi kecewa dan kalau kecewa itu cukup berat. Kalau umpamanya saya melihat kondisi sosial, di mana dalam kondisi sosial itu terpampang di mata kita adegan-adegan seperti itu tadi, ketidakadilan. Lalu apa kita bilang? Lah sudahlah kalau begitu, ngapain juga susah-susah hidup daripada kita ikut aja lah mereka. Ternyata yang korupsi juga berkeliaran aja begitu. Nah, kita korupsi aja lah begitu, begitu kan? Kemudian mungkin kalau anak dan sekalian di kampus gitu melihat yang ada mahasiswa yang biasa-biasa aja begitu kan, umpamanya lalu ada dosen yang punya apa namanya rasa kasih sayang pilih kasih terhadap mahasiswa yang belajar juga nggak rajin, apa juga nggak rajin, tapi lulusnya dapat nilai A begitu kan. Kalau begitu aku sudahlah nyontek aja lah sudah. Kan nggak apa namanya itu tadi orang kalau sudah kecewa jadinya sering berbuat yang tidak begitu. Anakku sekalian,
kita ini orang yang bertuhan. Kita orang yang beriman bahwa segala tindakan kita itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hari yang kita disebut dengan Yaumuddin. Ya, saya pernah berdialog dulu dengan seorang staf saya dari Inggris. Saya katakan, kenapa? Apa bedanya orang yang percaya dengan Tuhan, percaya dengan Yaumuddin, hari pembalasan, dan nanti tidak? Taruhlah begini deh, saya bilang. Anda ini berada di suatu pulau yang terpencil. Di kiri kanan Anda nggak ada orangnya, nggak ada pulau yang lain. Artinya tak ada orang yang berkunjung di situ lah. Lalu saya datang membunuh Anda gitu. Kan selesai urusannya. Saya juga merasa bebas karena tidak ada yang tahu gitu. Pertanyaannya adalah, adilkah perbuatan itu kalau saya membunuh seseorang tanpa sepengetahuan orang dan tidak diapa-apai gitu perbuatan jahat saya itu? Nggak adil, Prof. Atau tanpa pengetahuan orang juga saya mencuri gitu. Mencuri harta orang yang cukup berharga, dan saya bisa menikmati harta curian itu. Adilkah saya kalau diperlakukan seperti itu? Saya berperilaku seperti itu tanpa ada hukuman? Nggak adil, Tentu Prof. jawabannya adalah tidak. Masa orang yang berbuat semena-mena seperti itu, berbuat kejahatan yang sesukanya begitu, tidak ada satu tindakan yang sesuai dengan balasannya. Jadi logika sehat, logika saja, kita main logika nih, main akal saja, bahwa setiap perbuatan itu harus diperlakukan, harus ditindak sesuai dengan perbuatannya. Di mana itu kita bisa temukan? Kalau di dunia agak sulit gitu. Ya, Allah mengatakan nanti Malik Yaumiddin, pada hari pembalasan itulah setiap orang akan diperlakukan oleh Allah sesuai dengan perbuatannya dan seadil-adilnya. Masya Allah, itu begitu. Jadi logika sehat kita mewajibkan kita untuk mengatakan Yaumuddin itu ada. Yaumuddin itu ada. Kalau tidak ada, memang banyak ketidakadilan. Kita pun juga bisa berlaku seenaknya sajalah. Kata orang Banjar, mau tahalang, mau tebujur, mau baik, mau tidak, kita lakukan aja. Toh nggak ada apa-apa begitu ya. Sehingga kelakuan orang yang beriman, yang sadar bahwa tindakannya akan diperhitungkan kembali, itu sangat berbeda dengan kelakuan orang yang tidak percaya dengan Yaumuddin. Kita lebih harus berhati-hati atas tindakan kita, mulai ucapan kita, mulai gerak hati kita, percikan berpikir kita, dan tindakan lahiriah kita sangat berhati-hati. Karena kenapa? Semua niat, semua pikiran, dan semua tindakan itu akan dimintai sebuah pertanggungan jawab. Begitu. Itu bedanya. Bedanya dengan orang yang tidak mempunyai keimanan akan Yaumuddin. Ya.
Jadi jangan pula kemarin ada orang yang di Republik ini yang keselio berpikirnya. Jadi dia bilang, kenapa kita harus percaya dengan Yaumuddin, orang kesana aja nggak, orang pengalaman di akhirat aja nggak ada, gitu dia bilang. Mau minta pengalaman dulu gitu. Memang sama ke Samarinda gitu. Kalau belum pernah ke Samarinda, belum bisa kita mengatakan Samarinda itu ada gitu. Jadi pemikiran seperti itu kan pernah muncul di Republik ini kemarin, yang dibawa oleh orang yang cukup ternama. Ya. Itu karena masalah keimanan. Ya. Jadi kalau orang tidak percaya, ya apa saja dia boleh ngomong. Ya. Iya. Jemaah rahimakumullah, kita kemudian masuk kepada ayat yang kelima, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ayat ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebagaimana yang diketahui oleh sekalian, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya. Kalau kita membaca ini salah satu pakar di dalam pakar Al-Quran yang setelah dia mencoba untuk memperhatikan ayat demi ayat yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ini, lalu dia menyimpulkan ya dengan sebuah hadis yang di mana Rasulullah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan surah Al-Fatihah ini menjadi dua. Bahagian yang pertama dari surah Al-Fatihah ini adalah untuk Allah. Dan bahagian yang kedua dari surah Al-Fatihah ini adalah untuk hambanya. Jadi kita bisa baca dalam hadis riwayat Muslim, Nasa'i dan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengatakan, salat aku bagi menjadi dua bagian. Ada bagian untukku, kata Allah, dan ada bagian untuk hambaku. Dan kuberi hambaku itu apa yang dia mohonkan kepadaku. Ya. Ya, ini biasanya dibahas dalam hadis yang menyangkut adab tata sopan santun membaca Al-Fatihah. Itu diungkapkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup panjang, ya, yang pernah Bapak sampaikan dalam kajian beberapa waktu yang silam, di mana kalau orang itu sholat, maka di situ terjadi sebuah dialog cantik, dialog manis antara seorang hamba yang melakukan sholat dengan Allah. Dan dialog itulah yang membelah surah Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Ada dialog yang dituturkan oleh seorang manusia yang sedang sholat, kemudian dijawab oleh Allah dalam setiap penggal kalimat yang dia baca. Mulai Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti, kemudian Tuhan menjawab. Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti, kemudian Tuhan menjawab.
Malik Yaumiddin, berhenti, kemudian Tuhan menjawab, sampailah kepada waladhdallin. Dan begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan membaca suratul Fatihah. Ya, karena ketidaktahuan kita terhadap hadis itu yang menimbulkan kita atau ada orang yang membaca Al-Fatihah di dalam sholat dengan satu napas. Anda bisa bayangkan membaca suratul Fatihah dengan satu napas, ya apa cepatnya itu gitu ya. Seperti kita pernah dengar dulu melalui YouTube, ada orang sholat tarawih yang 21 rakaat, cuma 5 menit apa kalau nggak salah begitu ya. Itu di pondok pesantren mana gitu. Masih lumayan itu kalau dibaca ya. Tapi kalau dibaca Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya begitu aja gitu kan. Qul huwallah dan seterusnya lebih cepat lagi itu selesai. Tapi itu realita gitu. Itu realita. Kita masih jumpa. Ya mohon anak-anakku di Al-Fatihah kalau baca Al-Fatihah yang betul gitu. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Berhentilah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Adabnya begitulah. Bacalah secara tertib dan nikmati dialog-dialog itu. Satu dialog seorang anak manusia yang lemah berdiri di hadapan Allah yang Maha Agung sambil memuji dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bedakan begitu kalau kita yang berada di Masjid Al-Fatihah ya, yang paham ya dengan sering saya katakan pahamilah apa yang kita baca begitu ya, karena terlalu lama kita terbiasa membaca Al-Fatihah. Kemarin yang pernah Bapak singgung, karena kita sering punya pemikiran karena saling terbiasanya, sehingga kita tidak pernah mempunyai perhatian yang serius. Yang saya ilustrasikan kemarin, seperti anak-anakku yang udah lama hidup di bawah kolong atap Masjid Al-Fatihah, nggak tahu berapa jumlah jendelanya, gitu kan? Berapa jumlah pintu, gitu. Kenapa? Karena keasikan tinggal di situ, jadi tidak memperhatikan. Jadi jangan sampai pula kita sudah terbiasa baca Al-Fatihah, saking terbiasanya baca Al-Fatihah tidak perhatikan juga yang seperti itu. Ya. Demikianlah kajian singkat kita. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan paparan yang lebih panjang ya, karena di situ menyangkut masalah doa dan apa fungsi doa, itu akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insya Allah ya. Bapak ini malam tadi itu mengikuti temu kangen para alumni PII ya. Jadi kita jumpa dengan Mas Dahlan, mantan menteri kita,
Tapi karena banyak alumni PI itu di Samarinda ini, jadi saya bilang sudahlah Bapak mohon izin untuk undur lebih awal karena mereka ternyata hampir jam 1 pagi baru selesai ya. Jadi Bapak wakilkan dengan Ibu aja karena Ibu memang mantan anggota PII. Nah, itu bukan lagi pelajar lagi yang sudah tuir semua, yang sudah tua-tua semua ya. Sudah punya cucu semua, yang sudah usianya 70, 60 lebih, ada yang muda-muda enggak ada ya. Paling muda mungkin umur 50, 60-an lah, itu paling muda sudah itu ya. Jadi mereka berkumpul, mengenang masa lalu, dan kebetulan Bapak tidak pernah berkecimpung di PII karena mereka terjun di PII itu tahun ya 70-an di Samarinda ini, sementara saya tahun 70-an berada di Jawa. Sejak tahun 69 saya sudah meninggalkan Kaltim, saya hidup di Jawa, hidup di pesantren, jadi tidak pernah bergaul dengan mereka. Ya Alhamdulillah dari mereka itu yang jadi menteri ada 2, ya si Pak Dahlan dengan Muhajir Effendi yang sekarang tadinya yang periode lalu dia jadi Menteri Pendidikan dan sekarang dia menjadi Menteri apa lagi lah, itu semua orang PII ya. Hampir setiap periode ke pemerintahan itu selalu ada kader-kader PII yang naik menjadi menteri. Itu pentingnya berorganisasi. Jadi anak-anakku sekalipun aktif belajarlah berorganisasi yang betul karena masa depan Anda ke depan terbentang lebih luas dan Anda bisa memimpin negara dengan baik. Ya. Amin, Prof. Sekira begitu, nanti kita ada dialog juga. Mudah-mudahan apa sedikit yang kita bahas ini bisa memberikan tambahan pemahaman kita terhadap apa yang biasa kita baca. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Prof. Ya, baik, kita buka sesi dialog Bapak, Ibu, dan teman-teman. Silakan jika ada yang ingin bertanya bisa melalui voice atau message ya. Dipersilahkan langsung aja diaktifkan voice-nya atau lewat pesan chat. Iya, kurang keras suara si Ahmad ya. Oh iya, Kenapa ya? nggak tahu, Prof. Hah? Nggak tahu kalau yang lain ya. Cek, Prof. Kedengaran, Prof, suaranya. Kedengaran ya? Ya, silakan teman-teman dan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui voice, bisa diaktifkan langsung voice suaranya atau melalui chat Zoom. Ada Bapak Ibu dan teman-teman? Ada jemaah kita dari luar kan? Kenapa, Prof? Ada link ke jemaah di luar. Ada yang mengikuti dari beberapa daerah yang seperti Balikpapan, kemarin Kutim, ada yang mengikuti kajian kita. Ya, ada yang di luar Samarinda di sini. Ini ada satu nih, saya lihat dari Sulawesi, Prof. Baik. Ya, ini juga semacam kajian temu kangen gitu ya. Anda dulu pernah di Pusdima, cuma diisi dengan kita menelusuri ayat-ayat Tuhan. Walaupun 1-2 ayat, tapi kita coba pahami begitu. Iya, Bro.
Ini tidak terbatas dengan tempat kalau Zoom ini, Prof. Ya. Ya, bayangkan seperti malam tadi, ada yang baru jumpa 40 tahun, ada yang jumpa hampir 45 tahun, berjumpa. Jadi ini hikmah di balik pandemi. Iya, iya. Jadi perlu saya sampaikan juga, kemarin dari penjelasan Pak Dahlan, vaksin COVID ini sekarang sedang diuji cobakan di Jawa Barat pada 160 orang, dan insya Allah uji cobanya baru selesai akhir Desember ini. Kemudian diperkirakan baru bisa disebarluaskan vaksin itu awal Februari. Awal Februari. Karena vaksin itu akan disebarkan ke 70% bangsa Indonesia, jadi diperkirakan nantinya baru bisa merata 70% itu akhir September. September 2021. Lamanya. Panjang juga ceritanya, itu baru Republik ini agak bebas gitu ya. Kita bisa keliaran kemana-mana. Kalau umur panjang ya itulah. Jadi harus bersabar. Karena kalau kurang dari 70% bangsa ini divaksin, sama aja bohong begitu kan. Jadi masih banyak yang nanti yang kena musibah COVID ini. Jadi targetnya adalah 70%, dan 70% itu diperkirakan September 2021 baru bisa terlaksana. Itu supaya anak-anak ketahui, jadi supaya tidak hanyut dengan pikiran-pikiran orang yang macam-macam di luar lah. Jadi perjalanannya masih panjang begitu. Awal paling cepat itu awal Februari. Insya Allah sudah bisa keluar. Oh iya, Prof. Ini Prof, ada pertanyaan Prof dari Bapak Mukti Prastomo, Prof, dari via chat. Ya, silakan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukti dari Farmasi. Mengenai surah Al-Fatihah yang dibaca dengan menggunakan aksen Jawa, semisal pada ayat kedua, Alhamdulillah menjadi Alhamdulillah. Bagaimana hal yang demikian, Prof? Jadi begini, bukan persoalan dibaca dengan aksen Jawa gitu. Kalau orang Jawa itu kan, bukan orangnya hanya Jawa, seseorang itu kan tidak bisa dipaksa ya. Tidak bisa dipaksa untuk bisa pas membaca. Orang Jawa punya kesulitan menyebut kalau menyebut alhamdulillah ya. Kalau bilang alamin itu ngalamin gitu. Itu orang Jawa seperti itu. Sama kalau Anda tanya orang Bugis gitu. Orang Bugis juga punya kesulitan gitu. Saya dulu, Anda nggak sempat berjumpa karena masih muda sekali ya. Dulu orang-orang yang sebaya dengan Bapak dari Fakultas Ekonomi itu namanya ada Profesor Dr. Masya Allah Pak, lupa Bapak, kenapa lupa nama kawannya. Kalau beliau mengimami di Masjid Al-Fatihah, itu Alhamdulillah Rabbil, bagaimana bacanya orang Bugis ya? Rabbil
alamin, Pak. Ada gaya bugisnya lah gitulah. Ya, gaya bugisnya lah gitu. Pertanyaan kita, salahkah mereka? Kan gitu. Pertanyaannya adalah, salahkah mereka membaca yang dipengaruhi oleh dialek Bugis, dialek Jawa gitu. Atau kalau Anda tanya orang Arab sendiri, orang Arab itu ada beberapa suku yang lidahnya seperti orang Mekah. Orang Mekah itu kalau bilang huruf ta itu sulit banget gitu. Kalau dalam percakapan itu pasti mereka ganti dengan ta. Jadi kalau bilang salasa itu pasti mereka ucapkan talata. Kemudian ada suku An'anah. An'anah ini dialek bahasa Arabnya kalau huruf hamzah itu diganti dengan ain. Jadi kalau bilang innal ladina kafaru itu pasti dia baca ainnal ladina kafaru. Pakai ain. Kalau Anda pergi ke Mesir di daerah Iskandaria, itu kalau huruf qaf itu pasti dibaca dengan ghain. Jadi kalau bilang qul huwallahu ahad, pasti akan terbaca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Lagi-lagi pertanyaannya, salahkah mereka? Jawabannya tidak salah. Karena itu dialek yang mereka tidak bisa hindari. Orang Banjar itu rasanya orang Banjar itu sulit sekali bisa menyebut F ya. Saya lupa F atau P itu orang Banjar ya. Kalau bilang bahasa Inggris paper itu pasti fever. Jadi bisa dimaklum lah ya. Jadi jangan menyalahkan orang yang memang membaca kitab suci dipengaruhi oleh dialeknya. Insya Allah Allah Maha tahu lah itu. Cuma jangan dibuat karena kalau sudah bisa masih juga pakai dialeknya, itu namanya tidak mau menyesuaikan. Jadi saya kira di dunia ini saya memperhatikan kawan-kawan di Barat, orang-orang Amerika yang membaca Al-Quran, tapi karena terus belajar, banyak alfabet yang tidak ada dalam bahasa Inggris, mereka pelajari, ternyata bisa juga. Gitu. Ya. Lidah kita orang Indonesia agak sedikit fleksibel, sehingga semua huruf yang ada di dalam Al-Quran itu bisa dipelajari dan diucapkan dengan baik. Ya. Diucapkan dengan baik. Memang disinilah kita perlu belajar untuk mengucapkan huruf-huruf Arab, huruf-huruf Al-Quran itu dengan tepat. Gitu. Dulu anakku sekalian, pada waktu masih bapak muda, lebih muda dari kau, dulu kita belajar tajwid, itu membaca Al-Fatihah itu 1 minggu nggak selesai itu. Salah terus itu. Nah, jadi kalau ditinjau dari segi tajwid yang betul, nah, bagaimana suaranya, bagaimana bunyinya, nah, itu kata orang Banjar itu belajar bebicik gitu. Ya. Ya, Anda nggak pernah ya belajar Quran, baca Al-Fatihah 1 minggu kan? Kabur Prof kalau seminggu. Kalau saya perhatikan, nah, syarat menjadi imam di Masjid Al-Fatihah bisa banyak nggak kena itu.
Ya, zaman Iya, Bapak iya. masih muda seperti kau itu, zaman saya masih aktif dalam Qari'ah. Jadi saya mulai SMP itu sudah banyak mengikuti qiraat, macam-macam qiraat begitu. Ya alhamdulillah kenangan masa lalu itu yang terbawa sampai sekarang. Oke. Izin Prof, itu ada tanggapan lagi dari Bapak Mufti, Prof. Ya. Apakah hal yang demikian tetap layak untuk menjadi imam, Prof? Karena perdebatan semacam ini cukup ramai, Prof. Kurang dengar saya deh, Ahmad. Ahmad. Apakah hal yang demikian tetap layak untuk menjadi imam, Prof? Karena perdebatan semacam ini cukup ramai. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Ali yang masih, kalau orang sekarang mungkin bilang ingusan lah begitu, anak-anak begitu kan. Dan ada kalau kita baca hadis itu ada anak yang umur 7 tahun disuruh Rasulullah untuk mengimami sholat. Dibenarkan mengimami sholat karena kenapa? Karena ucapan dan bacaannya yang lebih baik. Jadi salah satu syarat untuk menjadi imam itu pilihlah orang yang bacaannya baik. Ya. Makanya Bapak kemarin menganjurkan kepada warga Hamas untuk belajar qiraat yang baik. Ya. Dalam rangka menyiapkan jadi imam. Ya. Karena kan kalau Bapak perhatikan itu kalau sholat Jumat itu ada beberapa khatib yang bacaan Qur'annya kurang pas gitu. Ya, mau diapain? Tidak semua orang bisa gitu kan. Ya. Karena kalau kita membaca Al-Quran dengan benar, ya, yang di belakang juga merasakan. Saya itu merasakan sekali betapa nikmatnya kalau mendengar imam membaca Al-Quran dengan tepat. Ya. Ya. Ada nggak pelajaran tahsin? Ada, Prof. Kamis pagi pada subuh anak Hamas itu, Prof. Oke. Tolong diikuti itu dan baik dengan ya sambil belajar lagunya lah begitu ya. Siap, Prof. Jadi usahakan siapa yang terbaik bacaannya itulah yang jadi imam. Ya. Jadi jangan lagi pakai karena dia lebih tua gitu. Kalau dia tua bagus bacaannya oke. Bapak tua, insya Allah bacaan saya bagus. Iya. Sekarang Prof. Oke. Begitu Pak Mufti ya, mudah-mudahan terjawab Pak. Ini Pak Mufti ini pengurus masjid juga, Prof. Ya. Ya, ini ada yang raise hand, Prof. Azhari Nurbadani. Ya, Silakan silakan. diaktifkan voice-nya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya kedengaran, Prof? Terdengar, insya Allah. Oke, jadi pertama saya Azhari dari FEB Unmul ingin bertanya mengenai ayat kelima. Nah, yang mana kan ayat kelima ini seperti yang tadi disampaikan ya, bahwasanya memiliki makna bahwasanya seorang hamba itu memohon dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Saya ada mendengar ceramah bahwasanya dalam sholat itu ada sholat itu dapat bermakna sebagai doa dalam dua bagian. Yang pertama pada saat sujud
ruku dan tahiyat sebelum salam ya, dan juga pada saat membaca ayat kelima Al-Fatihah. Sehingga pada saat membaca ayat kelima Al-Fatihah ini pada saat membaca itu langsung membayangkan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan dan memohon solusinya. Nah, itu yang saya dengar pada saat di ceramah tersebut. Dan yang ingin saya tanyakan, jadi sebenarnya terkait ayat kelima ini ketika kita membacanya pada saat sholat, Prof, apakah kita benar-benar harus memposisikan pada saat kita membaca itu menghayati bahwasanya kita sedang meminta solusi dari masalah-masalah kita, Prof. Sebagai kita memposisikannya sebagai doa, sebagai sebagai memohon doa gitu, sebagai doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, Prof. Baik. Begini anak sekalian. Kata sholat itu sendiri dalam bahasa Arab artinya doa. Kata sholat itu sendiri doa. Ya. Secara umum begitu. Lalu ada terminologi atau istilah sholat yang dijelaskan oleh Rasulullah yang dikatakan iftitahus shalah bitakbir wa tahlil tahrimus shalah bitakbir wa tahliluha bitaslim begitu ya. Pengharaman sholat itu dimulai dengan takbir, wa tahliluha bitaslim, dan penghalalannya itu dengan salam. Artinya, tatkala seseorang melakukan sholat yang diawali dengan takbir, maka haramlah dia untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang tidak dibenarkan secara syariat, ya, dan itu baru diperbolehkan kembali pada waktu setelah salam. Nah, sholat dalam arti doa, dan memang ternyata kalau diperhatikan melalui hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bertemu di mana Rasulullah mengajarkan beberapa tempat di mana orang yang sholat itu boleh menyampaikan doanya. Yang pertama yang perlu diperhatikan, doa di dalam sholat itu, terutama di dalam ruku dan sujud, itu tidak boleh orang membaca Al-Quran. Ada nggak? Mesti ingat nggak kalau doa ada yang dalam Al-Quran? Umpamanya doa dalam Al-Quran kan kita baca umpamanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan seterusnya. Itu kan doa. Tetapi itu adalah ayat Al-Quran. Itu jadi doa-doa yang terambil dari Al-Quran, yang utuh Quran, itu pertama ya, harus diingat. Jadi tidak boleh dibaca dalam waktu rukuk dan sujud. Umpamanya lagi orang itu sakit kan? Nabi Ayub pada waktu sakit dia membaca doa, Rabbi inni masanid dur wa anta arhamur rahimin. Itu doa Nabi Ayub pada waktu sakit. Lalu kita baca doa itu pada waktu dalam sujud gitu maunya. Rabbi inni masanid dur wa anta arhamur rahimin. Itu juga tidak dibenarkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi.
Itu pertama dalam doa. Kemudian yang dibenarkan berdoa di dalam sholat itu yang pertama yang sudah jelas sekali adalah pada waktu sujud. Kata Rasulullah, wa ammar ruku' fajtahidu wa ammar ruku' fa'azimu bihi rabb wa amma sujud fajtahidu bidu'a faqaminun ayyustajab lakum. Kalau Anda berada dalam posisi ruku', maka agungkanlah, besarkanlah Tuhanmu. Dan kalau Anda berada pada posisi sujud, maka bersungguh-sungguhlah kamu berdoa. Karena tak ada alasan bagi Tuhan untuk menolak doamu pada waktu sujud itu. Itu clear, jelas sekali. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu berdoa beberapa saat sebelum salam, yaitu di tahiyat yang terakhir. Kita bisa melihat doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah pada waktu itu. Dan yang ketiga, Rasulullah mengajarkan dalam hadis kalau Anda membaca ayat-ayat Al-Quran yang bersentuhan dengan azab dan rahmat, maka berhentilah sejenak. Berdoalah di situ. Namun, tidak ada penjelasan dalam hadis yang menjelaskan kalau kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu berdoa di situ. Rasulullah tidak pernah menjelaskan di situ. Jadi Bapak tidak berani memberikan komentar karena tidak ada satu penjelasan dalam hadis Rasulullah, karena itu masih menyangkut suatu ibadah. Jadi di dalam ibadah ini yang harus kita perhatikan adalah apakah dalam peribadatan itu ada hal-hal yang dibenarkan. Yang tadi Bapak katakan, tahrimuha bitakbir wa tahliluha bitaslim. Diharamkan melakukan aktivitas apapun di dalam sholat, ya, sebelum tahlil, sebelum salam. Jadi, apakah itu ucapan, apakah itu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat, gitu. Ya. Sedangkan doa sendiri, para ulama itu terbagi dua. Ada yang mengatakan doa itu cukup diucapkan dalam hati. Karena mengingat hadis Rasulullah SAW yang mengatakan innamas shalah at-takbir wa tahlil wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya sholat itu adalah takbir, tahlil, tasbih, dan bacaan Quran. Bagaimana dengan doa yang berbahasa Indonesia, berbahasa Banjar, berbahasa Kutai? Itu adalah ucapan manusia. Jadi hadis itu kan muncul pada waktu terjadi kesalahan yang dilakukan oleh sahabat, di mana ada sahabat yang pada waktu bersin, kemudian ada yang mengucapkan Alhamdulillah. Karena mendengar Alhamdulillah, Rasulullah sebelumnya mengajarkan kalau ada orang bersin, ucapkanlah Alhamdulillah. Kemudian yang dengar, ucapkanlah Rahimakumullah. Rupanya sahabat ini mentaati. Dan mentaatinya pada waktu bersin, ya ucapkan Alhamdulillah. Yang lain mengucapkan Rahimakumullah. Kemudian sahabat lain itu matanya ngelotot gitu. Melotot melihat
sahabat tersebut. Gitu. Ini kok dalam sholat kok baca-baca doa seperti ini, apa sih ini orang? Gitu. Ya. Pikiran sahabat itu nggak salah, gitu, nggak salah, karena dia ingat aja hadis Rasulullah kalau orang sholat, kalau bersin itu ya alhamdulillah, kemudian yang dengar rahimakumullah, kemudian dijawab lagi yahdikumullah yuslih balakum, gitu kan. Itu dia terapkan di dalam sholat, gitu. Sehingga para sahabat yang lain itu melihat gitu, lah ini kok begini, gitu. Karena dia merasa dipelototi oleh sahabat Nabi, dia ngomong, kenapa kamu ngelototin saya? Gitu. Nah, itu diucapkan dalam bahasa Arab yang biasa. Gitu. Jadi kenapa kamu melototkan matamu kepada saya? Rasulullah ada pada waktu itu menjadi imam, kan? Nah, jadi dialog antara sahabat yang bersin dengan yang mendoakan itu didengar betul oleh Rasulullah. Nah, itu ada omongan manusia yang masuk. Nah, setelah salam selesai, Nabi datang mengingatkan, enggak juga menyalahkan orang itu. Tapi Nabi mengatakan sesungguhnya sholat itu adalah takbir, tahmid, tasbih, dan bacaan Quran. Cukup, tidak ada. Memang tipe Rasulullah itu kalau membetulkan orang tanpa menyalahkan orang. Itu menariknya tipe Rasulullah. Jadi nggak ada Rasulullah bilang, kamu salah tuh tadi tuh. Salah kamu itu tadi. Enggak, dibiarin aja oleh Rasulullah. Cuma dikatakan yang benar itu seperti ini. Sholat itu seperti itu. Jelas ya? Jadi Rasulullah itu tidak pernah berdoa setelah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia berdoa pada waktu sujud. Dia berdoa pada waktu sebelum salam di tahiyat akhir. Dia berdoa pada waktu kunut, ya ada, gitu ya. Gitu ya, Azhari. Jadi Bapak tidak berani dokumentasi. Coba tanya aja dulu, ada nggak sumbernya gitu ya. Apakah Rasulullah pernah mengajarkan doa, kita berdoa pada waktu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi sejauh yang Bapak baca, pahami dalam beberapa kitab-kitab hadis, itu Bapak tidak menemukan. Oke? Iya, cukup ya, Azhari. Baik, mungkin dicukupkan dulu, Prof. Ini juga sudah pukul 5, Prof. Terima kasih, Prof, atas ketersediaannya sudah mengisi kami semua ini setiap pekannya. Mudah-mudahan pekan depan bisa bertemu kembali, Prof. Amin. Di akhirnya kita dokumentasi dulu, Prof. Ini keperluan media, Prof. Oke. Ya, silakan teman-teman jika berkenan bisa diaktifkan videonya. Kita foto bareng. Ya, dalam hitungan 5 bisa ditarik garis senyumnya ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jazakallah khair, Prof, atas waktunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lagi bagi kita semua. Kita cukupkan dengan doa ketua majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak mohon diri ya. Ya, Prof. Jazakallah khair, Prof. Sehat selalu, Prof. Wah. Bapak mau ke kebun nih. Apa namanya? Lanjut program Pusdima di lahan Alhambra. Oh, siap, Prof. Pusdimanya masih di kampung semua kayaknya nih, Prof. Kasihan ya. Tunggu Pusdimanya nggak di kampung, Prof. Ya.
Nanti ke kebun lagi, Prof. Siap, Pak. Halo, Prof. Ya, Mari, Prof. Sehat selalu, Prof. baik. Ya. Ya, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semua. Setelah pekan depan kita bertemu lagi via Zoom. Silahkan jika ingin live dari Zoom, dipersilahkan. Fatur, kecari Fatur. Udah, iya dia. Baru mau pulang itu Pak. Orang Batak. Lagi pagi pulang. Atau enggak masih mau makan